Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Ibu dan rekan-rekan semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Iqbal, saya dari kelas T410. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pengerjaan dari acceptance sampling yang hands-on dengan kasus dari kelompok saya. Untuk kelompok saya adalah kelompok 8, dengan kasusnya sendiri adalah mengenai kasus dompet. Baik, berikut merupakan rincian dari soal yang saya dapatkan. Di sini, pada soal ini, saya mendapatkan inspection level di General 2 dan lot size-nya sebesar 1.400 dan AQL-nya sebesar 6,5%. Berikut dengan untuk metode dari SSP dan DSP yaitu dengan menggunakan pemeriksaan longgar. Dan langkah-langkah yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut 6 langkah ini. Membuat rencana sampling, identifikasi temuan, terus juga peluang penerimaan dan juga resiko perusahaan, terus resiko konsumen dan juga maksimal rata-rata dengan nilainya itu adalah sebesar 10%. Lalu tentukan potensi bahayanya dan melakukan analisis terhadap perbandingan di SSP sama DSP-nya. Lalu, oke, kita lihat dulu terkait dengan setengah. Oke, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, saya mendapatkan studi kasus yaitu dompet dengan General Inspection 2, lot size sebesar 1.400, AQL sebesar 6,50%, dan jenis pemeriksaannya adalah longgar. Selanjutnya, untuk menemukan ini, kita tuh eh, cari dulu masing-masing dari nilai-nilai si AC dan RE, terus juga sampel saja. Dengan cara melihat nilai ini. Nah, kita dapat dari sini, dapat dari ini. Oke, kita cocokkan dulu. Kita dapat letternya itu di mana dengan nilai lot size 1.400, maka berarti kita di 1.201 sampai 3.200. Dengan GI 2 maka kita dapat letter K. Oke, setelah dapat itu ini adalah menyesuaikan si SSP-nya dengan longgar. Longgar terus K itu dapat sampel size sebesar 50. Lalu ACRE-nya adalah di 8 dengan AKIAL 6,5 itu 8 dan 9. Maka di sini eh, kita tulis di Excel-nya yaitu AC8, RE-nya 9 dengan sampel size sebesar 50. Selanjutnya untuk double sampling DSP itu kita dapat di, nah ini, dengan kode letternya itu K, maka kita dapat di nilainya itu adalah 32 untuk sampelnya, masing-masing 32, dan ACRE-nya adalah di 6,5 itu dapat di ACRE itu dapat di 4, 10, 7, dan 11. Oke, kita cocokkan dengan yang ada di Excel. Nah, berikut sesuai dengan yang tadi saya sebutkan. Dengan kode letter K dan nilai masing-masing sampel size sebesar 50 dan 32. Selanjutnya pada nomor 2 ini sesuai dengan ACRE yang kita dapatkan tadi bahwa D harus kurang dari AC-nya itu harus kurang dari 8. Kalau misal memenuhi itu maka terima lot. Lalu semisal RE-nya lebih dari 9 maka tolak lot. Untuk DSP sama juga tadi setelah kita ketahui bahwa AC-nya adalah 4. Maka ketika D1-nya kurang dari 4 itu kita terima lot. Lalu misal lebih dari 4 kita ambil sampel kedua karena sampel keduanya itu adalah di 7. Nah, kita ambil sampel kedua untuk D1 sama D, ambil sampel kedua juga. Namun untuk D1 lebih dari 7 kita tolak lot. Oke, keputusan terima ambil sampel 2 dengan temuan E2 adalah D2 harus kurang dari 95, terus juga untuk D2 yang ini itu harus kurang dari 94. Lalu kita jumlahkan, maka menjadi D1
tambah D2 itu sama dengan 10, D1 tambah D2 sama dengan 10. Maka keputusan adalah terima lot, dan untuk D1 lebih dari 7 itu kita tolak. Lalu selanjutnya adalah menentukan peluang penerimaan risiko perusahaan bila menerapkan SSP dan DSP. Yang pertama, kita hitung dulu dari SSP-nya untuk D kurang dari 98. Nah, ini didapat dari mana? Dengan menggunakan rumus Poisson Disk. Lalu kita hitung si temuan ini, yang 8 ini. Selanjutnya kita pakai nilai dari min ini. Min si SSP itu dapat dari mana? Dari sample size dikali dengan AQL. Oke, lalu kita masukkan ke sini. Lalu untuk D9 juga sama. Untuk itu kita kurangi saja, hanya kurangi 1 min si D8-nya. Oke, nah min DSP juga sama, kita sample size dikali dengan AQL. Selanjutnya untuk SSP ini, untuk ini semuanya kita harus melakukan perhitungan di tabel berikut ini. Sama juga seperti yang sebelumnya, D1 kurang dari sama dengan 4, D1 sama dengan 5, dan D1 sama dengan 6. Keputusannya sama juga, dan semua ini sama juga. Nah, berbeda di sini adalah kita melakukan perhitungan peluang keputusan. Terima lot D1 N1 di N1 itu dapat dari mana? Menggunakan rumus Poisson Disk. Poisson Disk 4 yang ini karena kurang dari 4. Terus kita masukkan nilai si min yang DSP ini. Setelah itu kita uh, ketik true dan maka akan dapat nilai seperti berikut ini. Nah, untuk N2 sama juga namun sesuaikan. Nah, untuk itu tuh ada false dan true-nya. False-nya di mana? False-nya adalah di temuan N1 dan true-nya pada temuan N2. Yang ini juga sama, false-nya di temuan N1 dan true-nya di temuan N2. Oke, lalu kita sum jumlah dari terima lot ini juga sama, kita dapat dari sini. Langsung, terus selanjutnya peluang terima lot itu didapat dari mana? Dari hasil penjumlahan lot N1 ditambah lot N2 dan lot N2 juga. Nah, untuk peluang tolak lot adalah 1 min peluang terima lot. Lalu kita masukkan masing-masing nilai tersebut ke tabel berikut ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu di nomor 4. Nah, oke, di nomor 4 ini kita mulai dari 7% karena si nilai AQL sendiri adalah 6,5. Maka kita mulai dari 7%. Lalu eh, pada soal itu perusahaan menetapkan sebanyak 10% untuk resikonya ini. Nah, kita lakukan perhitungan terlebih dahulu untuk min dari SSP. Didapat dari mana? Didapat dari 50 dikali AQL ketika AQL-nya 7%. Nah, PA ini dapat dari mana? Dari persentis 8, karena tadi AC-nya adalah kurang dari 8. Terus masukkan nilai dari min-nya, terus kita min-nya, terus kita klik true. Yang ini sama juga, min didapat dari sample size dikali dengan AQL-nya. Nah, PA1 sama rumusnya, kita masukkan AC-nya, di lalu juga ada main-nya dan true. Nah, untuk PA2 ini kita dapat dari mana? Dapat dari hasil pengalian Poisson Disk false dan true dari yang ini. Nah, yang ini kita lakukan perhitungan untuk dimasukkan di PA2 seperti yang dapat dilihat pada rumus berikut ini. Namun, untuk nilai si E7 itu dapat dari mana? Dapat dari hasil si main yang ini. Sesuaikan min-nya tergantung dengan soal. Lalu, selanjutnya PA ini dapat dari mana? Penjumlahan dari PA1 dan juga PA2. Untuk AOKI ini dapat dari perhitungan si AOKI untuk SSP itu didapat dari ini nilai PA dikali dengan lot size dikurang dengan sample size dikali dengan nilai AQL-nya per lot size. Untuk DSP itu didapat. Nah, ini kenapa 32-nya 2 kali? Karena DSP itu mengambil sebanyak dua, dua sampel. Nah, sama juga sebetulnya untuk
perhitungannya, namun di sini kita lakukan dua kali karena DSP balik lagi membutuhkan dua sampel. Nah, lalu selanjutnya untuk mendapatkan nilai-nilai berikut ini, CRQ dan AQL, kita dari mana dapat dari nilai yang mendekati 10. Karena perusahaan menetapkan 10, di sini didapat di 0,09 dengan persenannya adalah sebanyak AQL-nya adalah 25%. Oke, kita masukkan di sini. Sama juga untuk DSP-nya masukkan di situ juga. Oke, selanjutnya untuk rangkuman hasil sebelumnya itu seperti berikut ini. Lot size 1400, SSP 50, dan sekian. Sama juga seperti soal sebelumnya. Lalu, pada nomor 5 ini, kita perlu untuk menghitung API, terus juga OKI-nya. Nah, API ini didapat dari mana? Didapat dari ini, nilai yang sebelumnya kita dapatkan. K8, berarti sampel size-nya kita kalikan dengan, kita tambahkan dengan lot size dikurang dengan sampel size dikali dengan satu min SSP ini. Nah, si nilai-nilai ini didapat dari nol soal sebelumnya, didapat dari yang ini. Oke, maka nanti akan kita dapatkan ATI. Dan AOKI ini didapat dari J14 yang berarti adalah ini, nilai ini SSP dikali dengan lot size dikurang dengan sample size dikali dengan RQL terus dibagi dengan log size-nya. Nah, untuk ATI pada DSP itu hampir sama sebetulnya. Namun karena DSP itu double berarti melakukan dua sampel, maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Oke. Oke, selanjutnya untuk melakukan perhitungan biayanya. Nah, di sini pada soal itu ditentukan bahwa biaya inspeksi itu sebesar 2.500 dan non-conformity itu sebesar 20.000. Nah, kita mengambil volume itu dari mana? Dapat dari AKI yang ini. Nah, untuk volume biaya non-conformity itu didapat dari mana? Dari ini tuh dapat dari ini C6 ini, si AOKI ini dikali dengan log size-nya. Oke, sama juga untuk DSP seperti itu. Nah, untuk jumlah biaya ini dapat dari mana? Dari biaya satuan dikali dengan volume. Kalau kita jumlahkan, oke, nanti akan dapat nilai seperti berikut ini. Oke, selanjutnya adalah melakukan perbandingan. Nah, di sini hasil analisis dari kelompok kami itu adalah data di atas didapatkan hasil perbandingan SSP dan DSP sebagai berikut. Yang pertama untuk resiko perusahaan, untuk SSP sendiri adalah 0,63 dan DSP sebesar 0,72. Dengan resiko konsumen adalah 26 dan 25. AOKL untuk SSP adalah sebesar 9,92 dan DSP adalah 9,95 dengan biaya inspeksi 146 dan 108, lalu ada 1.743 dan 1.763 dengan total biaya 1.890 dan 1.870. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.